Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kamu semua? Semoga kita hari ini senantiasa dalam kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, kita mulai ceritanya. Perkenalkan, namaku adalah Joni. Aku tinggal di sebuah desa di Kabupaten Pemalang. Keseharianku hanya membantu ayah dan ibu di sawah. Suatu hari aku ditawari pekerjaan oleh salah satu saudaraku yang berada di kota Bekasi. Singkat cerita, aku pamit kepada kedua orang tuaku untuk bekerja dan ayah dan ibu pun mengizinkannya. Kemudian suatu hari aku berangkat ke kota Bekasi. Nampaknya perjalanan tak sesuai prediksi. Macet panjang terjadi akibat sebuah insiden kecelakaan. Jam 10 malam tepat aku turun dari bus. Nampak keramaian kota Bekasi dengan banyaknya kendaraan ataupun lalu lalang orang-orang dengan kesibukannya masing-masing. Tak seperti di desa, jam segini hanya ada suara jangkrik dan katak saja. Aku melangkahkan kaki, kemudian kutanyakan alamat pada seseorang di pinggir jalan itu. "Maaf bang, tahu alamat ini enggak?" tanyaku sambil memberikan secari kertas berisikan alamat saudaraku. "Kalau mas mau ke alamat ini, sepertinya jam operasional angkotnya sudah habis. Paling ada besok jam 6 atau jam 7 pagi mas," jawab salah satu orang itu. Aku mengangguk pasrah. Kemudian salah satu dari mereka pergi dan kembali membawakan sebotol air. "Ini mas, diminum airnya, pasti haus," ucap salah satu dari mereka. "Makasih bang," sahutku. Lalu aku buka botolnya dan langsung kuminum. Kita berempat akhirnya ngobrol, tapi tiba-tiba di tengah obrolan mataku terasa berat, ngantuk, dan kepalaku agak pusing, dan aku pun tak sadarkan diri. Kudengar suara tarhim di masjid pagi itu. Aku mulai sadar dan ku coba membukakan mata. Suasana sepi, orang-orang yang semalam telah pergi. Ya Allah, uang dan ponselku hilang semua. Ternyata semalam aku diberi obat bius dalam minuman itu. Aku mencoba bangun, tapi rasanya kepalaku masih pusing. Kemudian aku bersandar di sebuah tiang telepon. Tiba-tiba datang seorang wanita. Dia membangunkanku. "Mas, bangun cepat. Sebentar lagi akan ada razia gelandangan." Aku kaget
dengan ucapan wanita itu. Aku coba beranjak, tapi tubuhku terasa lemas. "Kamu kenapa, Mas?" tanya wanita itu. Kemudian aku menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. "Ya udah, ku bantu dan sebaiknya kamu ikut pulang ke kosanku saja untuk sementara waktu." Akhirnya aku pun menurut. Dengan langkah tertatih-tatih, aku ikuti langkah wanita itu menuju kosan miliknya. Sesampainya di kosan, wanita itu berkata, "Kamu istirahat saja, kalau butuh minum atau makan, ambil sendiri di belakang," ujar wanita itu. "Iya," jawab aku singkat. "Oh ya, nama kamu siapa?" tanya wanita itu. "Joni namaku." "Aku Rina, panggil saja Tante Rina, imbuh Tante Rina." Di sore harinya aku terbangun, nampaknya efek dari obat bius itu sudah hilang. Kepalaku sudah tak pusing lagi. Setelah membasuh muka, aku pergi keluar untuk membeli kopi saset hitam kesukaanku dan membeli beberapa cemilan. Rupa-rupanya ide untuk memecah uang di beberapa saku celanaku ampuh juga. Jadi tak semua uangku diambil oleh orang-orang itu. Ada 2 saku yang terlewatkan oleh orang-orang jahat itu. Sesampainya di kosan, kuseduh kopi hitamku itu dan kuhisap rokok kretek sisa perjalanan kemarin. Kudengar suara handphone Tante Rina berdering. Alarm. Tante Rina sudah bangun rupanya. Setelah mandi, Tante Rina membawa segelas teh dan dia pun duduk tepat di hadapanku. "John, kamu di sini kan jauh dengan saudara-saudaramu. Kertas alamat saudaramu dan uang kamu juga telah hilang. Mendingan kamu kerja aja sementara. Nanti setelah punya uang, terserah kamu mau lanjut mencari saudaramu atau pulang ke desa saja." Mendengar kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Tante Rina, aku hanya bisa mengangguk pasrah dan, "Iya Tante, tolong carikan pekerjaan buat aku." "Oke," jawab Tante. Kemudian kami melanjutkan obrolan berbagai cerita. Aku bercerita tentang kehidupanku dan Tante Rina pun bercerita tentang kehidupannya. Ternyata Tante Rina adalah seorang single mom atau single parent. Anaknya kini berada di desa bersama kakek dan neneknya. Tante Rina merantau ke kota demi kelanjutan pendidikan putrinya. Setelah itu Tante Rina menelpon atau menghubungi salah satu temannya sekedar mencari informasi pekerjaan untukku. Setelah menutup telepon, Tante Rina mengatakan bahwa ada pekerjaan buat aku dan malam ini bisa langsung kerja. "Kerjanya di mana Tante?" tanyaku setelah Tante Rina memberi kabar. "Di pasar, membantu seseorang temanku."
jualan sayur mayur. Tanpa pikir panjang, aku menyetujuinya. Di malam harinya sekitar jam 10-an, Tante Rina mengantarkan aku ke lapak di mana aku akan bekerja. Sesampainya di pasar, Tante Rina disapa oleh seseorang. Rupanya itu adalah bos pemilik lapak sayuran. Setelah ngobrol kesana kemari, Tante Rina pamit akan berangkat kerja. Kemudian Tante Rina berkata, "Semangat ya John." "Iya Tante," jawabku singkat. Hari-hari berlalu, seminggu sudah aku bekerja, dan Tante Rina pun selalu jadi pemberi semangat setiap hari-hariku. Suatu pagi aku pulang lebih awal. Seperti biasanya, setelah sampai di kosan, aku bikin kopi dulu sambil menunggu Tante Rina pulang. Tak berselang lama, Tante Rina pun pulang. Tapi ada yang berbeda pagi ini. Pipi Tante Rina memerah dan sudut bibirnya pecah berdarah. "Tante Rina kenapa? Kok kayak abis dipukulin orang?" tanyaku dengan nada terkejut. "Gak apa-apa John, ini adalah risiko pekerjaanku John," jawab tante sambil meringis kesakitan. Kemudian aku pergi ke dapur mengambil air panas untuk sekedar mengompres dan membersihkan lukanya. Setelah selesai membersihkan dan mengobati luka tante, aku pergi ke ruang depan dan aku pun tertidur. Di sore hari aku terbangun. Nampaknya di luar sedang hujan. Kulihat Tante Rina sudah bangun dan sedang menelpon seseorang. Aku lanjutkan langkahku ke kamar mandi. Setelah sejenak berhenti melihat keadaan Tante Rina. Kelar mandi, aku buat kopi dan segelas teh untuk Tante Rina. "Ini teh manisnya Tante, buat ngangetin badan," ujarku sambil meletakkan gelas itu di sisi tempat tidur Tante. "Makasih ya John," ucap Tante Rina sambil tersenyum. Kemudian aku pun keluar kamar Tante Rina dan duduk di teras depan kosan. Hari-hari kami selalu berdua tanpa ada perasaan apapun. Aku juga tak pernah berpikir macam-macam tentang Tante Rina, karena selama ini Tante Rina selalu bersikap baik padaku dan aku pun akan sebaliknya bersikap baik. Oke, nantikan kelanjutan kisah ini di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.